Kejap. Please don't skip this video. Guys, dikatakan Indonesia semakin menakutkan. Inilah daftar alutsista tercanggih yang dibeli oleh Menhan Prabowo Subianto. Jom guys, kita semak video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel ataupun baru sahaja klik video Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan tombol yang berwarna merah, klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat lagi sedikit video reaction kalau kita tengok di channel Data Fakta, di mana judul video yang kita akan react hari ini dikatakan Indonesia semakin menakutkan, daftar alutsista canggih yang dibeli oleh Menhan Prabowo. Apa-apa pun guys, jom, mari sama-sama kita semak video ni. Wow, guys, welcome to channel Data Fakta. Don't forget to subscribe this channel guys. Welcome to our channel. Beberapa negara di berbagai penjuru dunia tengah menyoroti konflik antara Rusia dengan Ukraina yang bisa saja melibatkan NATO dan negara-negara besar lainnya. Bahkan ketegangan tersebut dinilai dapat memicu Perang Dunia Jilid 3 yang bisa saja berimbas pada Indonesia. Potensi peperangan dengan skala global tentu saja tidak dapat disepelekan sehingga Indonesia perlu berhati-hati untuk mengambil langkah. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, belanja negara juga banyak digunakan untuk keamanan dan pertahanan negara. Tokoh politik mantan Danjen Kopassus itu banyak melakukan pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista untuk TNI. Nah, apakah hal ini sebuah sinyal bahwa Indonesia siap untuk berperang? Apa sajakah alutsista yang canggih dibeli Prabowo? Simak ulasan berikut ini untuk tahu jawabannya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Di channel Data Fakta, kendaraan taktis Maung. Alutsista terus dimodernisasi agar dapat mendukung TNI melaksanakan tugas dan fungsi pertahanan negara. Prabowo sangat optimis dengan sistem dan kemampuan pertahanan yang baik bakal disegani di kancah politik internasional. Melansir laman sindonews.com, kendaraan taktis atau rantis Maung merupakan sebagian dari deretan jenis alutsista yang dibeli Indonesia selama Prabowo menjabat. Rantis Maung tersebut diketahui buatan dari PT Pindad yang digunakan untuk memperkuat tugas prajurit TNI. Prabowo Subianto menyerahkan kendaraan taktis Maung tersebut pada saat pelaksanaan rapat pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta pada Januari 2021 lalu. Rantis Maung dikenal mampu bergerak dengan kecepatan yang mencapai 120 km per jam dan juga dapat menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Bahkan kendaraan ini dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol SS2V4, tracker kendaraan dan perangkat GPS navigasi. Selain itu, kendaraan tersebut juga dapat menjaring medan yang sulit serta mampu beroperasi lepas di ruas jalan aspal. Mantap padu guys. Ini apa guys? Oh, pesawat tempur Dassault Rafale. Pemerintahan diketahui mengakuisisi 6 pesawat tempur Dassault Rafale produksi Dassault Aviation asal negara Prancis. Mengutip Kompas.com, penandatanganan pembelian pesawat tempur ini dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan perwakilan Dassault Aviation di Jakarta. Secara keseluruhan, Indonesia merencanakan untuk memboyong 42 jet Rafale dan Prabowo menjelaskan bahwa pembelian 36 pesawat bakal menyusul. Bila perbelanjaan 42 unit jet tersebut dapat terrealisasi, jumlah jet Rafale yang bakal diboyong Indonesia melebihi target semula yakni 36 unit saja.
Selain akuisisi Jet Travel, penandatanganan kontrak ini juga sepaket dengan adanya dukungan latihan persenjataan dari Prancis. Seperti yang diketahui, pesawat Jet Travel mampu melakukan serangan darat dan laut, pengintaian, serangan akurasi tinggi, serta pencegahan serangan nuklir. Bahkan, pesawat tersebut mempunyai rentang sayap selebar 10,90 meter dan panjang badan pesawat 15,30 meter serta tingginya yakni 5,30 meter. Tidak hanya itu saja, Jet Travel juga dapat melaju dengan angka kecepatan maksimal 1,8 Mach atau 750 knot dengan ketinggian maksimal hingga 15,24 km. Sedangkan radius tempurnya sebanyak 1850 km dan daya jelajahnya sejauh 3700 km dengan bobot lepas landas seberat 24,5 ton. Bahkan pesawat ini mampu memuat bahan bakar sebanyak 4,7 ton internal dan juga 6,7 ton eksternal. Adapun biaya terbang Rafale per jamnya sekitar $16.500 Amerika Serikat atau setara dengan nilai 234,3 juta rupiah. Selain itu, harga Rafale per unitnya yakni $115 juta Amerika Serikat atau senilai 1,63 triliun rupiah. Waduh. Yang ketiga apa guys? Teka-teka apa? Pesawat angkut. Pesawat angkut. Indonesia secara resmi mengakuisisi 2 unit pesawat angkut militer Airbus A400M, yakni sebuah pesawat yang punya daya jelajah sejauh 8.900 km. Pesawat tersebut mempunyai konfigurasi multiperan tanker dan angkut. Kesepakatan yang dilakukan oleh Prabowo ini termasuk paket dukungan lengkap untuk perawatan dan pelatihan. Selain itu, Kemenhan juga berkomitmen untuk melakukan perbelanjaan 4 pesawat angkut sejenis. Pesawat angkut tersebut diandalkan untuk transportasi taktis serta pengiriman personel dan barang untuk pendaratan di medan perang. Pesawat angkut punya 3 kemampuan yang meliputi pengangkutan taktis, pengangkutan strategi, hingga pengisian bahan bakar di udara. Sebab, ruang angkut pesawat ini dapat menampung beban yang mencapai 37 ton dan diketahui merupakan airlifter pertama yang dapat mengangkut bahan bakar kapasitas 80 ton. Bahkan pesawat ini mampu mengangkut sebanyak 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur serta dapat mengangkut Patriot Launcher, hand truck, 9 military pilot, dan 54 personel. Dengan begitu, pesawat ini punya peran penting di berbagai misi yang dilaksanakan seperti transportasi kargo besar hingga terjun payung. 3. Yang keempat apa guys? Coba teka. Kapal perang fregat. Kapal perang fregat. Pada Juni 2021, Prabowo juga menandatangani kontrak kerjasama berupa pembelian kapal perang fregat dari perusahaan pembuat kapal Italia, Fincantieri. Melalui kesepakatan ini, Fincantieri bahkan menyuplai 6 kapal fregat kelas Fram dan 2 fregat bekas kelas Mastrel. Kapal fregat diketahui dibangun pada tahun 1980-an oleh Fincantieri untuk Angkatan Laut Italia. Pada saat itu terdapat 8 kapal yang dibuat dan kini Angkatan Laut Italia mengoperasikan 2 kapal yang bakal diganti dengan kapal baru jenis Bergamini. Kapal fregat ringan tersebut sepanjang 123 km dengan berat 3040 ton yang dapat memuat lebih dari 200 kru dan juga dilengkapi dengan berbagai persenjataan misil anti kapal permukaan. Selain itu, Freevar kelas Mastrel dilengkapi dengan fitur anti kapal selam atau ASW dan juga peluncur Octuple Albatros. Peluncur tersebut mampu menembakkan rudal ke udara dan permukaan ke udara jarak menengah serta dapat mengangkut 16 rudal tambahan. Sedangkan kapal fregat kelas Fram diketahui sebagai proyek kerjasama antara Italia dan Prancis dengan membuat kapal perang untuk masing-masing angkatan laut kedua negara. Kapal ini punya bobot lebih dari 6.000 ton dan panjang yang mencapai 144 meter dengan kecepatan tertinggi 27 knot. Bahkan kapal tersebut dilengkapi dengan sonar dan beberapa senjata pendukung seperti 12764 Volcano gun. Yang kelima apa guys? Coba teka. Kapal selam. Kapal selam Scorpion. Selain pesawat tempur, pemerintah juga berencana untuk membeli 2 unit kapal selam Scorpion asal Prancis. Rencana pembelian ini dikategorikan sebagai bentuk kerjasama di bidang research and development tentang kapal selam yang ditandatangani PT PAL Indonesia dan Naval Group dari Prancis. Prabowo menjelaskan bahwa rencana pembelian itu termasuk sebagai Air Independent Propulsion atau AIP
beserta persenjataan dan suku cadang yang dibutuhkan dan juga latihan. Scorpion merupakan kapal selam diesel listrik yang dikembangkan bersama oleh DCNS Prancis dan perusahaan Spanyol Navantia. Pasca peperangan antara kedua perusahaan, kapal selam Scorpion pada saat ini hanya dipasarkan oleh DCNS dan dianggap sebagai desain Prancis. Kapal selam Scorpion mempunyai fitur akustik, magnetik, elektromagnetik, infrared yang sangat rendah. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, seluruh alat berat dan peralatan dipasang kokoh pada kopling fleksibel dengan dudukan elastis ganda. Selain itu, kapal selam Scorpion dapat mengangkut 30 ranjau laut dan punya berbagai senjata seperti torpedo anti kapal selam, dan juga rudal jarak jauh. Bahkan Scorpion mampu menyelam hingga 350 meter, melaju lebih 20 knots atau 37 km per jam di dalam air, dan melaju 12 knots atau 22 km per jam di permukaan. Tidak hanya itu, kru yang dapat dibawa oleh kapal selam Scorpion yakni dapat mencapai 32 kru kapal. Itulah tadi sejumlah fakta tentang berbagai jenis alutsista yang canggih yang dibeli Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Guys, kalau kita tengok tadi ada 5 alutsista yang telah pun disenarai pendek oleh admin Data Fakta. Sebab kalau kita tengok ada beberapa lagi yang tidak dimasukkan seperti KF-21 Bromeye dan radar Vera NG dan juga rudal balistik, dan ada lagi beberapa jenis alutsista. Di mana kalau kita tengok tadi daftar kelima 5 alutsista yang disenarai pendek adalah yang pertama tadi adalah kereta Rantis buatan daripada PT Pindad di Indonesia, buatan daripada anak bangsa di Indonesia. Yang kedua adalah hasil daripada pembelian Bapak Prabowo Menham di Indonesia, iaitu pesawat tempur Rafale. Ada 36 unit dan dijangkakan 6 unit akan sampai pada tahun ini, pada tahun 2022. Dan yang ketiga tadi adalah pesawat angkut, iaitu Airbus A400M. Memang sangat-sangat keren guys. Kalau kita tengok pesawat ni memang paduh. Dan yang keempat tadi kita dapat nampak adalah kapal perang fregat. Ini pun akan dijangkakan masuk ke Indonesia guys. Ini memang sangat-sangat diperlukan di Indonesia. Sebab kalau kita tengok di Indonesia merupakan salah satu negara maritim dan juga salah satu negara yang paling banyak laut guys. Jadi memang sangat-sangat diperlukan kapal perang jenis fregat. Dan yang kelima tadi adalah kapal selam Scorpion. Kelima-lima ini adalah seperti yang disenaraikan oleh Data Fakta. Walaupun kita dapat nampak banyak lagi alutsista lain yang tidak dapat dimasukkan, tetapi sebenarnya aku faham, aku yakin dan percaya semua di luar sana tahu beberapa senarai alutsista Indonesia yang dibeli oleh zaman Menham Prabowo. Tapi kalau kita tengok implikasi daripada pembelian banyak-banyak alutsista canggih yang boleh dikatakan level dunia guys, di mana dijangkakan Indonesia akan masuk ke ranking ke-10 di bawah, mungkin ke-7, ke-8, ke-9 terbaik ketenteraan di dunia guys. Sama-sama kita menantikan pada tahun yang hadapan kedudukan kekuatan militeri Indonesia tangga ke berapa. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.